podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Sugeng pepanggihan malih wonten ing podcast pra, Obrolane pandemen ketoprak. Nggih. Dinten menika wonten. Aku guyu dhewe nek omongan ngono kuwi. Oh, ngempet banget ya. Rasa koyo Arsa Dasawisma. Ya. Halus-halus gitu. Halus gitu. Hari ini kita kedatangan narasumber siapa kah? Nah, arah nanti aku kowe kok sing gowo. Loh, iki dudu barang. Dudu barang. Dudu barang lho kok digowo. Piyai siji iki. Heeh. Ki angel banget lho. Angel. Ajak mrene. Padha sing bintang tamu Sing wingi. 2 tahun lagi kecandak. Iki pirang tahun? Iki 2 tahun 2 setengah. tahun setengah. Mangsane kok saking rintipe kuwi mau. 2 tahun setugel. Ayo Nur Gutiara setugel. Ya, Apa nganggo ditugel-tugel bareng. ya kita hari ini bersama Mbak Sipe. Ya. Selamat hadir di kursi panas Mbak Sipe. Lha iki kursi panas. Apa ana mawane apa iki? Ana genine ngono apa? Mbak Sipe. Oh iya, Apa? sadurunge. Ya wis ngono. Sadurunge kita mengulik lebih lanjut kan Mbak Sipe. Ayo ngerti ra nama asline Mbak Sipe sapa? Ora ngerti. Aku ya ora ngerti kok. Wah, wis dah. Karena penonton itu taunya ya namanya Mbak Sipe. Iya. Nama aslinya siapa tuh, Mbak? Iya sih, Pe. Mbak ngambil Enggak. apa ini sudah. Si P itu Paraban? Paraban. Ya enggak cuma panggilan dari teman-teman waktu SMP. Biasa waktu nama saya itu lengkapnya Pariyati. Itu katanya itu dulu lahirnya saya di bulan Sapar. Benikia tur ngati-ati. Nama itu mengandung doa. Iya, itu kata orang tua lah. Terus waktu ya ben rada keren. Ben ora ketok desa banget. Nah, terus sama temen-temen, wah nak njeluk kowe nak muni Pariyati iki kok ledowi. Pariyati, arep muni par kok ya ketok ndesit banget, yati ya ndesit banget. Mbok sih pengen ngono apa tau? yes. Waktu SMP, tapi memang waktu SMP itu sesama teman itu saling menyingkat nama. Misalnya ada temen dulu Wahyu Widayati, panggilannya WW. Ya, WW, WW itu loh. Ya Wahyu Widayati, WW. Ada Cecilia Chandra itu ya CC gitu. Nah, kebetulan aku dipanggilnya si P. Nah, itu kebawa sampai SMA sampai Sekarang. sekolah kuliah sampai sekarang. Dan akhirnya nama panggilan itu malah menjadi hoki. Ya, bisa dibilang gitu juga bisa. Tapi waktu di kuliah dulu sempat di apa? Bukan sih panggilanku di kampus itu CI. Daliem. Daliem. Sik. Ra yo ado banget to kuwi. Daliem. Daliem kuwi gek kepiye? Ya itu ceritanya ya agak panjang, tapi di situ waktu itu saya kuliah 96 itu ketemu dengan Mas Dalijo. Mas Dalijo itu punya grup dari unit kegiatan kemahasiswaan itu kan ada siswa yang mahasiswa dari seni musik itu namanya Mas Arifin, Agus Arifin sebenarnya namanya, tapi di situ dia dikasih nama sama Mas Dalijo itu Dalimin. Kemudian ada teman juga yang namanya Yunan Yusuf itu dari sekolah luar biasa dari PLB itu dipanggilnya Dalipo. Kemudian saya yang perempuan itu si P diganti Dalim. Itu ada grup kampus dulu. Dan itu menjadi keluarga Dal. Ya. dari itu ya enggak. Ya, namanya yang eksis tinggal itu, yang lain sudah menyebar. Saya kembali ke si P-nya. Oke. Dan kenapa akhirnya terus nyemplungnya di dunia kesenian? Atau memang karena punya naluri dari dari pendahulu, dari genetika, atau seperti Mbak Sita kan karena seneng? Ya. Mbak Cipe karena? Ya kebetulan ibu saya itu juga pemain ketoprak. Yeah. Simbah saya itu juga pemain ketoprak, juga dalang ketoprak. Istilahnya kalau sekarang apa ya, sutradara ketoprak. Bapak saya juga berkecimpung di dunia seni gitu. Tetapi waktu itu ibu saya itu awang desa, jadi tanggapannya juga banyak di desa-desa dan di gunung-gunung. Sebagian menoreh, sepanjang pegunungan menoreh itu ibaratnya jajane ibu saya, itu langganan ibu saya dulu waktu saya masih kecil. Dari kecil saya itu kan
hidupnya di dunia ketoprak mau tidak mau Panggung ya, Mbak? nggak tahu ya. Jadi ada rasa Tapi seneng ya, Mbak? seneng dulu karena memang melihat dari orang tua saya ya yang sering ngetoprak itu. Lama-lama saya semakin gede terus seandainya nek dulu kan masih diundang gitu ya ngetoprak itu belum ada HP, belum ada apa kan masih orang datang undang ke rumah. Terus lho saya butuh seniwati loro lah mbangannya aku golek adoh nek anakku piye iki wis SMA gitu waktu itu. Kebetulan saya juga sekolahnya di seni di SMKI walaupun saya ngambil jurusan seni tari tapi karena orang tua saya di bidang ketoprak kalau pas ada itu job terus sih melu ajarin ketoprak ya terus ya wis lah sekalian jegur gitu di ketoprak itu. Kalau Mbak Sipe ini kan jadi belajarnya, pendidikannya itu kan di tari. Iya. Nah, tari dengan ketoprak. Ada kan enggak simbiosis mutualismenya enggak, Mbak? Simbiosis mutualisme Tari saling. ketoprak, simbiosis mutualisme. Di situ yang sama-sama berperan itu ya di blocking actingnya itu. Olah tubuhnya. Iya. Karena di tari itu juga butuh blocking acting terutama untuk sendera tari, drama tarinya itu kan memang dalam menari waktu memerankan suatu cerita itu kan memang dibutuhkan blocking dan acting. Di situ juga sama dengan ketoprak itu juga butuh blocking dan acting juga. Tapi Gitu. Mbak Sipe ini tuh termasuk enggak sing satu misalnya antagonis tok. Protagonis tok. Jadi ya dua-duanya. Ingat waktu wayang tari itu loh Mbak, wayang toprak. Yang Toprak sekarang wayang. Drupadi itu loh. Toprak wayang. Kan dadi Arimbi. Wah, jan ya Allah. Dadi Arimbi ya? Heeh, dadi Arimbi. Wah, tenan Toprak jos wayang. tenan. Jadi bener-bener joget dadi Arimbi ngono ki nganti penonton nih Apa? metune ming sithik. Kelingan aja dadi Gatot Kaca. Sapa? Ira ngerti aku kita. Lah nek tekan ari Ayo tekone iki ya Werkudara sapa? Makane ketemu Citra Arimbi iki kedanan ro Werkudara mbok ya. Sing dadi Werkudarane sapa? Aku kelingan kocok. Aku ki takon ngerti lah aku sapa ngerti ditakoni genti. Jadi memang porsinya tuh sangat kecil, ya Mbak ya? Iya. Porsinya sangat sedikit, ming sak adegan sak scene. Neng memerankannya luar biasa. Jadi itu mengena banget ngono lho. Nek bosone sutradarane PSKMJ kae, arep peperane cilik ning nggawa spektakel gede. Oh. Apa kuwi maksudnya? Ah takoni kok. Aku iso radong kok bahasa-bahasane. Oh. Nek seiring berjalannya waktu, jurusane tari, Iya. mencintai ketoprak. Terus ruang berekspresinya kathah teng tari napa ketoprak? Kalau dulu waktu masih muda juga banyak ditarinya juga. Oh, Karena iya. juga ikut sanggar, terus ikut kegiatan UMKM. Jadi kita juga ikut Ramayana di Prambanan itu. Terus kemudian juga ikut wayang orang provinsi, dinas kebudayaan provinsi, wayang orang Ponco Budoyo namanya waktu itu. Itu juga masih banyak di situ, tapi juga tidak meninggalkan ketoprak karena memang ketoprak itu kayak kita itu sudah punya lahan sendiri gitu ya. Ngerti ya Mbak ya? Ya punya orang yang suka menanggap sendiri gitu loh. Dan tahu saya itu dulu ketoprak itu ana-ana ya ming nang gunung karena saya ikutnya orang tua, alhamdulillah kebetulan orang tua saya payune iki seringnya pentasnya di gunung-gunung, ya ngerti ku ketoprak iki ya ming nang gunung. Nah, itu sebelum saya tahu di teman-teman yang di Sami kali kula iki wektu niku ngertos kula ketoprak ming teng Bantul kok ana ne. Jebul teng kota ya ana teng Sleman ya. Remang Samu, kene iki cah kota lho kok. Biyen. Oh, lah kan aku waktu ku ya urung tekan ngendi to, Kak. Dolanmu kurang adoh. Ora ada mentok meneng dongkelan kok aku. Ah, iki pertanyaan sensitif. Tari ketoprak. Nek ning lingkup dunia tari, nganggep ketoprak itu sak ngisore apa kepiye memposisikan ketoprak? Ya enggak, karena itu kan sama-sama seni, sama-sama kebudayaan Adiluhung yang harus kita jaga, harus kita lestarikan. Kalau muni luwih dhuwur tari ini ya enggak juga, karena itu memang saling keseimbangannya di situ ada. Kadang kan neng lapangan kan sok ngono ta, padha-padha kesenian iki misale. Wong tari ndelok wong ketoprak rasa nari ya ngopo aku nari iso ketoprak. Contoh-contohnya misalnya seperti itu. Neng wiyaga misalnya, ampu kaya apa mung wiyaga ketoprak rasa wiyaga ning wayang misalnya.
Tapi kalau di waktu itu enggak ada ya, Nggak sensitif ada. seperti itu Saya ya. pemikiran kayak gitu juga nggak ada. Nek teman-teman responnya dengan Mbak P ikut ketoprak itu ya biasa aja. Ya enggak, kata mereka sih, kata mereka wah punya talenta yang lain. Positif. Iya. Iya Anunya, positif karena responnya. karena ketoprak itu tidak gampang menurut saya loh, Iya. tidak gampang dan tidak setiap orang itu terus bisa. Karena memang itu ya butuh proses, butuh waktu untuk belajar. Ya itu, walaupun saya itu dulu proses belajarnya langsung dari panggung ke panggung, sehingga saya itu ketemu teman-teman yang bagus-bagus itu ya minder. Awalnya ya, Mbak ya. Awalnya iya, saya itu sampai pada waktu pentas di RRI pertama di auditorium RRI itu sampai nggak bisa ngomong. Oh, sekedap. Nek ora iso ngomong karena apa? Break dulu. Kita break dulu. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Podcast Bra. Ya, yang belum like dan subscribe para netizen yang tercinta, jangan lupa ya tinggal menunul itu karena itu sangat berarti buat kita semua. Ya. Yes. Aku rasa tekan ben ngopo Dik, tak jawab dhewe. Ya, wis arep. Wis ngono. Wis tak cepaki jawaban apik iku Oh iya, ben apa tadi? Selali. Iki ana bos ra tau kompak iki nek ra ning podcast Pra ya ora. Aja. Nek kompak terus siji metu e. Berarti adewe kudu chemistry tidak kompak. Ben golek pencarian kompak kuwi dadine kan prosesnya panjang. Oh ngono. Nek sampe Nek kompak yo wis mandek. kompak padha apike mesti siji metu. Oh iya. Heeh. Kayak koncoku kae. Nanti Mbak Arin tidak ada di sini. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Iya. Proses dalam mencari apa ya? Karakter ya berarti Iya, yang ketoprak tadi. itu. Iya, Ketemu tadi. dengan akhirnya para maestro-maestro, Senior-senior. para Ya, itu bintang. prosesnya juga panjang melalui festival-festival juga waktu itu. Terus setelah mencoba digabungkan dengan pemain senior itu blangkemen, saya nggak bisa ngomong terus terang. Mau ngomong apa takut karena saya terbiasa dari panggung ke panggung. Kebetulan orang tua saya bilangnya sing penting kowe wani tampil, sing penting iso omong. Mentalnya dulu ya Mbak. Ya, sing yang di- penting seperti itu wes apik lah. Ternyata di bidang ketoprak itu dengan berbagai peran itu juga berbeda-beda karakternya gitu. Lah selama saya masih perjalanan saya di pentas-pentas di pegunungan nang desa-desa di ereng-ereng pegunungan itu sing penting waton wani tadi loh. Saya dadi wong desa ya omongane cantas dadi anak ratu ya cantas ibaratnya sampai enggak tahu subuh situ. sama semua gitu istilahnya. Sama. Kemudian cara berpakaian juga sama, sing penting apik ketok meling-meling dinggo terus. Nah, itu. Nah, ternyata setelah bertemu dengan para senior ketoprak-ketoprak yang sungguhan yang memang sudah istilahnya ya memang Loh, sudah ketoprak sungguhan. Benek ngundung dora ketoprak tenan. maksudnya gini loh Mas, ketoprak sungguhan itu yang tahu, yang sudah tahu tata cara ketopraknya itu bagaimana, dari berkostumnya, pakem-pakemnya seperti apa. Nek misalnya jadi role desa ngomongnya seperti apa, nek dadi alusan seperti apa. Lah kebetulan saya merocote wong desa metune rak ya mesti desa terus. Iya. Nek kon muni basa halus ku wangele ra umum. Nah, di situ daripada saya salah ngomong, lebih baik saya diam. Dadi malah kamu nyuk ketulup kae. Lo ngap lo iki domong apa arep nyambung rung sida gak arep mangap, kono wis disaut wong. Kono arep ngomong melu kono wis disaut meneh akhir men klongap plongo. Karena takut untuk mengeluarkan kata-kata. Wah, aku nek ngomong ini salah ora yo? Gek aku ra sopan. Aku nek ngomong ini salah. Nek nyerobot gitu istilahnya Mbak ya. Bukan nyerobot, tapi salah dengan bahasa yang aku ucapkan gitu loh. Nek Karena niku ada kan aturan-aturannya gitu. dialog gitu. Iya. Ora begitu fatal. Lah nek Mbak Arin kuwi kon nembang. Timbangane salah tak meneng wae, monggo kudu nembang. Ngira aku meneh. Padahal iki maunya aku arep nyinggung kancaku lho. Terus Mbak si Peggy ora terdiam. Iya. Ana ki moto yo arep nyolot kono nek kancaku ora. Kon dialog yo meneng wae. Sing dapali mung siji. Sendika. Lah tak disiki kok. Tadi dhewe mung pemain sendika. Sendika tok. Ya. Sendika. Terus Mbak Sipe, Ya. Mbak Sipe ini kan juga berangkat dari tari. Biasanya nek penari itu kan apa ya? Yo dadi mempengaruhi hidupnya. Yo misalnya nek
penari klasik ya njuk alus, kuwi njuk lembah mana. Nah, nek ketoprak itu di kehidupan Mbak Sipe itu berpengaruh besar enggak? Ya, nek saya itu watak saya seperti ini. Kalau saya di bidang tari, saya tari klasik, ya bisa. Neng nek dinggon ketoprak, sekarang kan saya sudah tetap belajar sampai kapanpun tetap belajar kalau saya. Jadi misalnya saya dapat peran alus, ya berusaha untuk belajar untuk berakting halus, kemudian menguasai karakter lah. Karakter si yang diperankan itu seperti apa, berusaha untuk menguasai karakter. Meskipun berbeda dari diri sendiri. Iya, seperti itu. Memang harus bisa membawakan seperti itu. Terus sekarang ini kan banyak sekali Mbak generasi muda, pemain-pemain ketoprak nom-nom, sing perempuan-perempuan, itu kan banyak sekali sekarang. Nah, menurut Mbak Sipe bagaimana? Dengan adanya itu, apakah ada rasa ketakutan dari diri Mbak Sipe? Nah, biasanya kan iki ancaman nih, nah itu atau bagaimana? Kalau saya malah enggak, justru ada yang muda seneng itu, saya ikut seneng banget karena jelas ketoprak tidak akan mati, ketoprak tidak akan punah karena generasi ini banyak banget. Itu yang saya senengi. Tapi ya memang saya belum bisa menemukan generasi di bawah saya itu sing pemain sing iso kebanyakan pemain ketoprak sing wis dianggap iso itu kan kadang tidak perlu naskah. Maksudnya bukan improvisasi, maksudnya bukan kok bukan harus ada naskahnya, tetap naskah ada. Terus treatmentnya ada, tapi kan tidak dibuat dialognya itu tidak dinaskah, tidak full text kan seperti itu kan, harus bisa improvisasi diimbangi dengan seperti itu. Tapi sampai saat ini saya kok belum ketemu dengan pemain putri yang betul-betul improvisasinya bisa jalan. Artinya nek ditanggap Rono ki selalu siap. Itu kok di bawah saya jauh itu kok kayaknya belum. Tapi kalau saya mendengar di sana sudah banyak yang putri-putri, banyak yang belajar itu sangat senang sekali. Bahkan saya misalnya dimintai tolong, kalau misalnya saya dianggap bisa atau pernah berpengalaman di sana, Mbak, aku tolong diajari dialognya ini. Pernah juga ada yang seperti itu, Mbak, aku tolong diajari dialognya ini. Terus kemudian daripada kamu datang ke rumahku, aku ke rumahmu kan waktunya ini, udah WA aja, lewat WA, terus naskahnya kayak apa difoto, terus kemudian saya cara menyampaikan dialog, membacakan dialog itu. Kadang saya juga minta pertolongan suami untuk membanjeli karena kadang-kala kalau kita ngomong sendiri tidak ada yang lawan mainnya, itu kan rasanya akan berbeda. Begitu. Berarti sangat terbuka sekali loh. Siapapun yang mau belajar, monggo silahkan. Oke saja ya, Mbak. Siap membantu. Tapi saya mengiyakan gini loh, kehadiran Mbak Sipe, bahwa kadang pemain-pemain putri saya itu kan memang wah banget ya, wis oke banget, terbukti sih kalau festival gue wis oke banget. Tapi kan metodenya memang selalu full text dengan naskah. Sehingga ketika gue mau tanggapan dibiurke improvisasi, akhirnya lemah. Gue akhirnya kono huruf berbicara yang tembang. Nah, nek dulu metodenya Mbak Sipe ketika belajar menuntut ilmu perketoprakan itu seperti apa? Apa ya mung diwosi karo para senior itu, apa ya pakai treatment, apa full text waktu itu? Kalau awal dulu waktu di desa-desa ya cuma kita diwosi istilahnya. Mbak, nanti jenengan adegan ini isinya seperti ini. Kadang kita juga belum tepung dengan lawan main kita itu. Tetapi setelah saya ikut festival-festival itu kemudian ada full text, kita ngapal ketek. Kemudian kan itu juga untuk bekal kita. Untuk bekal kita, hafalan teks itu suatu ketika kita adegan dengan siapa, jadi bahan itu bisa dipakai juga. Menjadi perbendaraan bahasa ya Mas. Itu juga bisa pada waktu itu. Berarti ya memang ya kudu apa jenenge greteh. Harus greteh ngopeni naskah supaya kita tahu, oh aku wis tau dadi iki nganggo kalimatnya seperti ini pas gandrung. Dadi iso nggo ning kono. Kadang-kala juga kulaan kalimat, kulaan kata-kata dari senior-senior misalnya. Saya nggak malu, nggak bosan untuk bertanya pada senior-senior, misalnya seperti Mbak Sri Lestari itu yang pemain RRI itu juga, sama Bu Minten itu juga sering tanya dulu, nek adegan ini nanti kalimatnya gimana nggih Bu? Gimana ya Mbak? Oh ngene itu saya catet.
Jadi suatu ketika catatan yang tak simpen itu bisa dikeluarkan, ya tidak harus pada waktu itu kalimat itu keluar. Karena itu kan simpanan. Jadi kalimat itu bisa dikeluarkan pas waktu lawan main kita ngomong ke masalah itu, baru kita bisa memasukkan kalimat itu. Berarti harus disimpan saja ya. Jadi ada simpanan kalimat-kalimat yang sebenarnya ini suatu ketika kalau dia lawan main saya itu ngomong A, ini kok enaknya tak masukin kalimat yang simpenanku ini. Nah, itu kaduknya di situ. Di stok oke. Betul. Ya harus punya stok kalimat yang banyak juga. Tapi kelemahannya sekarang ini kan anak-anak. Aku kok kok dadi meneh ketoprak petukang. Tapi kelemahannya. Nah, tapi kelemahannya seperti apa kita break dulu sih. Kurang ikan. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Masih bersama Mbak Sibe. Yeay. Yo. Ayo kelemahannya kan opo kemokan terus kowe to. Benar sing ngono apa? Generasi muda ini kelemahannya itu di bahasa. Nek seperti Mbak Sipe mbok menawi kan karena sudah terbiasa dengan bahasa Jawa ketika di rumah. Nah nek saiki kan saiki kan. Sekarang maka saiki bahasane ki nganggo basa Indonesia. Dadi kuwi mau wes lanjut Mbak Sipe. Gitu lho, Mbak jadi kan Kan pada wedang. betul, mau kan pun ketika jadi napa kelemahane pemain-pemain nom termasuk saya. Ngono iki kan. Full tag ya? Jane Kanmu melu kuwi. iya tak ilangi. Jane ora kok mergo ora duwe stok. Ya. Kaya mau lho dadi wis teng adegan iki. Wedi nek arep ngomong ndak salah, akhirnya meneng ketabrak liyane ya ngono iki lho. Pernah ngalamin ngoten niku, Mbak? Iya. Ya itu yang tadi saya sampaikan waktu bergabung dengan RRI itu. Awal-awal saya bilang kemen istilahnya, saya nggak bisa ngomong. Caranya pripun? Akhirnya terus wani ya itu strateginya saya terus kulak kata-kata. Nah, kulak kata-kata dengan senior, saya nggak malu, saya nggak takut. Bahkan sampai sekarang pun kalau mau adegan itu saya berkomunikasi dulu supaya tidak ada miskomunikasi juga. Palsek gitu Mbak Ya istilahnya karena memang nggak ada latihan ya, nggak ada latihan. Jadi kita Pak nanti adegan ini kira-kira ajeng nopo? Wis kaya biasane, bae bariki iki ya. Istilah ada kalimat dulu. Pel-pelan. Ya, kansen dulu. Ah ning nek umpama iki pel-pelan, dilare kok nang panggung beda, ora bunek nek ngono kuwi. Enggak, biasanya ya itu karena kita punya stok banyak tadi. Paribasane pel-pelane tadi enggak nyambung, enggak keluar, tapi kita kan juga bisa melihat mau ngomong apa, terus kita spontannya apa, kita kan punya simpanan kalimat banyak tadi toh. Kita keluarkan di situ senjatanya. Karena aku tahu nyepele apa ning dhuwure beda. Sering dan itu sangat sering terjadi karena kadang-kala gini, apa yang kita rencanakan di belakang setelah di atas panggung, di atas pentas itu nanti akan sangat berbeda. Apalagi didukung dengan penonton yang banyak. Itu kadang sudah membuat kita ya berbeda. Energinya yang diserap itu berbeda. Soalnya awak dhewe iso merencanakan. Sik mutusi sing gawe urip. Kok bisa kan duit ta? Ya ora ta. Tapi lo tak tekone kata-kata hari ini lo. Betul, tadi pertanyaan boleh. Nek mungkin 10-15 yang tahun yang lalu. Iki wangun ya umpama dadi prameswari, dadi Sekar Kedaton, dadi kenyang-kenyang. Nek sakniki umpama tetep didapuk dadi wong kenyang-kenyang desa. Nek lakone niku ikhlas betul. Sebenarnya sih agak berat ya karena mainnya sekarang kan di media ini ya. Digital. Mau tidak mau kan wajah kita kan kelihatan langsung. Dan mau tidak mau ya nek awak dhewe iki wis njebewek ya jan njebewek, nek wis tuwa ya wis tuwa gitu loh. Tetapi saya masih pede karena partner saya itu kebetulan wis gambare bang. Coba kalau saya gambare pas. Akhirnya imbang. Jadi karena masih seimbang seperti itu, jadi dan keseimbangan di dalam kelompok itu kebetulan kok ya saya termasuk sing rada enom. Jadi selama ini saya walaupun sudah kayak ngene ya, tua ya ketok ya wis tua ya ora apik-apik banget, tapi sering jadi rol. Baper rol iki menarik iki. Baper menarik. Iya.
Mbak mau Sipe, tidak mau jadi Mbak Sipe role. ini kan apa ya? Selalu menjadi role. Nah, apakah akan terus menjadi role, Mbak? Kedepannya itu wes. Nek Ya. ora role wegah ngono ada apa ya jenenge iki njuk ngono kira. Otomatis kan kalau wong iki kudu dadi role. Nek ora kan mesti duwe rasa kok aku ora role. Keral. Nah, ada seperti itu manusiawi banget. Manusiawi. Nah, Mbak Sipe, bagaimanakah? Coba. Kalau kebetulan kok saya pribadi kok nggak seperti itu. Jadi gini, kalau kita itu kan mau tua pasti ya, tua pasti. Apa iyo arep ngeroli terus kan enggak. Jadi suatu saat suatu ketika kita pasti tidak akan ngeroli. Tetapi karena kepercayaan sekarang saya dadekke rol ya Masih diberikan istilahnya. diberi kesempatan untuk menjadi rol ya cuma berusaha sesuai dengan yang diharapkan oleh sang sutradara. Satu itu. Yang kedua, nek perasaane wah wingi aku dadekke rol kok saiki ora ya. Tergantung ceritanya juga, tergantung sutradaranya juga. Di situ kan kita sebagai pemain. Pemain itu kita mau didapuk apapun, tetapi kalau kita menjalankannya dengan benar, dengan maksimal, sesuai yang dianjurkan sutradara puas. Kepuasan sing saya harapkan, nek saya puas. Yang ketiga, nek setelah jadi role apa kok sesuk arep ngeroli terus, ya isin to karo sing enom, mbok yo gentenan gitu loh. Kalau misalnya di panggung tanggapan, oke lah, dadi role, saya masih pede saja, wangun saja. Mergone konco-koncone ya wis padha aku kabeh, tua-tua. Tetapi suatu ketika kita membuat sinetron atau apa yang kita di luar panggung ya, dan kita mosok semene kok arep diumurke 20 tahun, 16 tahun, apa meneh dienggo rebutan sakjane ya wis ra wangun to, wis ra pokro kok nggo rebutan, kasarane seperti itu. Itu kalau makanya muncullah yang muda-muda itu loh, biar sesuai dengan umurnya dalam cerita itu. Nah, harapan saya semoga ini yang muda-muda itu ayo bergelutlah dengan seni ketoprak ini yang tenanan. Jadi ben ono generasi muda yang betul-betul berbakat, yang bisa menjadi kebanggaan Yogyakarta gitu loh, ya gitu. Harapan saya juga sesok aku nek serang ketoprak, artinya nek serang roli, ya aku ya pindah profesi lah, ya rada sutradara. Nek sutradara ki rada kabotan aku. Ya ora. Piye. Ayo nenggon sing nganu. Ya ora ketangan dekan pisan pindho tetep metu. Ya tetep metu nek wis jelas ki metu. Tapi nggon adekan lho. Ning ya kuwi nek aku ki harapanku aku pengen belajar nenggon dagelan. Ning ra apa-apa kok nek lo tetep sak ketang sak adegan metu ra apa-apa. Iya nek aku senenge kuwi nenggon adegan, nenggon dagelan gitu loh. Kalau dagelan itu susah loh abot. Belajarnya nek ra dari sekarang. Sesuk nggo ngawekani nek wis ra payu dadi ngeroli ya aku tak mlayu nenggon dagelan. Lah niku mah cita-citane Harin sakniki. Oh ya. Maca peluang bisnis ning nggon emban iki prospek yo mah mau emban. Mbak, nek ra ono sing dapuk emban. Isih kaya manut Bu Titik. Jangka panjang loh, sesuk. Jangka panjang kan nggo tabungan masa tua sesuk. Dadi nek masa tua kuwi kaya awake dhewe iki wis ora sah kepengin dadi role terus. Kalau sesuk ganti dadi mbak. Makanya dari sekarang didapuk apapun gelem. Karena itu pengalaman yang sangat luar biasa. Kesempatan. Walaupun mung didapuk dadi tukang perang paribasane, nek ra ono sing tukang perang kae ketoprak iki ya rapi. Digatekke, didapuk apa-apa gelem. Dipasangi sapa-sapa ikhlas. Wis karo sing wingi. Kak, tak kandhani to, Kak. Biyen tahun piro ya? Kuwi Mbak Sipe ini pernah menjadi pemeran putri terbaik di festival ketoprak. Rumangsanya. Iya. Kecamatan Kapanewon apa kabupaten kota? Kabupaten. Jadi apa Mbak saat itu? Tahun 2024 ya kalau nggak salah itu jadi peran pembantu. Wah, harus suwe no. 2024. 2004 itu jadi peran pembantu putri. Waktu itu jadi Sekar Pembayun, Sekar Kedaton. Kalau nggak salah lakon Raden Pabilan apa ya? Itu yang metune setitik sedilit. Nah, Nggowo spektakel gede. nggak tahu Pak. Kemudian 2005 itu jadi peran putri terbaik. 2005 kalau nggak salah lakon Angreni. Ini kebetulan pasangannya dengan Mas Dali Jowo ya, lupa. Iya Mas Dali.
Itu kemudian 2009 lupa judulnya itu juga peran putri terbaik, kemudian 2010 2012 itu lomba gandrung. Nah, iki lomba gandrung. Mbak Sipe ini kan ketika dipartnerkan dengan siapapun, kuwi kok mesti dadi. Nah, kuwi trik-trik iki kepiye to, Mbak? Kelas ora koyo kowe. Lo gandrungnya gandrung kurang atau gandrung suka? Gandrungnya gandrung kurang atau yo gandrung tetap suka? gambare no wis. Ngono ki lho. Ora nek piye carane ben ikhlas meskipun dengan gambar apapun, Mbak. Kelas. Ayo carane ikhlas kuwi lho. Kelas wis. Mbak cara Tergantung perannya. Kalau kita misalnya memang harus gandrung, suka sama suka, ya kita harus berusaha. Yen putri itu ya tetap senajan putri ya tetap kudu iso ngimbangi. Nek gandrung suka sama suka kan wedok ya kudu iso nembang. Jadi kita juga belajar nembang. Harus iso nembang. Mungkin salah satu saya sok dirolke itu mergone iso nembang selain bisa acting gitu loh. Kalau gandrung kurung atau gandrung nggak mau, gitu, itu malah kita rasa mikir tembang karena wong cetha ora gelem. Membantu kita bagaimana menghindari supaya nggak kesenggol atau gimana. Wong kadang itu malah kita sendiri yang pegangi kenceng. Karena itu hanya untuk acting saja. Jadi kalau pemain sama-sama pemain ketoprak sing wis kulino itu megangnya kayak nyacek gini, sebenarnya itu nggak ditekan, nggak apa. Tapi kalau dilalah ketemu nang ketoprak desa walah nyekel kencenge ra umum nganti pingget ngono kae tenanan gitu loh. Nek Mbak Suto kan perang ngantel tenan nih. Oh, kuwi totalitas yo nek Mbak Suto ki. Mbak Suto ki totalitas. randuwe udah negara, kampleng-kampleng tenan. Jane aku pengen ngobrol tekan sore. Ora sik sebelum kata-kata hari ini. Mbak mbok nembang sithik to, Mbak. Nembang apa? Apa wae, Mbak? Nek aja dangdut. Ndak padha sing wingi nek dangdut. Anu kae lho apa kae sangut lho YouTube Kangka dulu. Ayo. Kangka dulu. Ya ngono. Rancen melati maleloka tonton. Wes, Mbak kuwi lek kulaan swara nek gitu, Mbak. Ono sing ngaten ora, aku tak melu nempel. nggak tahu kalau itu mungkin dasar, tapi waktu di sekolah di SMKI memang ada Pelajaran vokal. nembang, pelajaran vokal. Ono neng kelas SMKI iki ono kelas vokal kan. Berarti lek aku ben mergo aku SMKI, dadi ya wajar lah nek. Kowe tak ono sing SMKI lho. Oh iya. Lulus oh? Ora. Ya kata-kata hari ini, Mbak. Kata-kata hari ini. Jangan pernah malas untuk belajar. Kapanpun dan umur berapapun kita tetap wajib belajar dan belajar. Wih. Lek sinau aku ora kata-kata hari ini deh, saiki banget deh. Terima kasih yang sudah nonton, like, subscribe, dan share. Ketemu lagi di podcast Prak berikutnya. Podcast Prak.